Dia juga seorang pendidik, dia tuh guru bahasa Melayu dulu sebelum dia masuk Stovia ya Prof ya. Dan waktu itu nggak ada dokter yang mau ke sana. Dia memberanikan dirinya, menawarkan dirinya untuk masuk ke sana dan berhasil mengatasi wabah itu. Dari muda sekali dia sudah punya memang rasa cinta tanah air yang luar biasa. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di PodCM atau Podcast Cipto Mangunkusumo, di mana kita membicarakan mengenai pendidikan, kesehatan, dan perumasakitan. Pada hari ini kita akan membicarakan mengenai RSCM nih dalam edisi khusus ulang tahun yang ke-102. Kita kedatangan tamu yang sangat-sangat penting dan suatu kehormatan beliau bisa hadir bersama kita. Beliau meraih penghargaan Satya Lencana di tahun 2004, pemenang terbaik Medica Award, pemilik hak paten, inhibitor of provocytesterase di Jerman, Amerika Serikat, Eropa, Kanada, dan Jepang. Kemudian beliau juga, ini pasti udah ketebak, pernah menjadi Direktur Medis RSCM, Direktur Utama RSCM di tahun 2013, Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan, dan juga pernah menjadi Ketua Bidang Penanganan Kesehatan di Satuan Tugas Satgas COVID-19. Perkenalkan, tentunya selamat datang Profesor Dr. Akmal Taher, spesialis urologi konsultan. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Dr. Ya. Apa kabar Prof? Sehat Prof? Alhamdulillah. Baik, kita akan berbicara sedikit nih Prof, karena ini berkaitan dengan ulang tahun RSCM yang 102 nih Prof. Kita akan membicarakan mengenai Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, kita akan membicarakan misalnya tentang pemikiran beliau, keyakinan dan pemahaman yang mestinya tergambarkan di Rumah Sakit Cipto ya, dan dapat menghadapi tantangan masa depan nih Prof. Mungkin Prof ada yang bisa disampaikan tentang Prof Cipto ini, Dr. Cipto ini Prof. Maaf. Ya. Terima kasih. Jadi Dr. Cipto Mangunkusumo ini menjadi nama dari rumah sakit yang kita cintai ini. Saya mulai dengan mengingat waktu itu saya pertama kali setelah, karena saya udah tua nih dokter ya, jadi umurnya saya tahun 74 jadi mahasiswa, tahun 76 77 udah di Rumah Sakit Cipto. Cuman terus sampai mungkin sekitar tahun 2010 gitu, saya direktur utama waktu itu. Kemudian ada yang bilang dari salah satu bagian dari teman sejawat dari penyakit dalam bilang ke saya, sebagai direktur, kita rayakan ya ulang tahun Rumah Dr. Cipto Mangunkusumo. Saya bilang bener juga ya. Emang ulang tahunnya kapan? Dibilang 8 Maret atau berapa gitu. Oke. 4 Maret. Iya 4 Maret ya. Saya bilang oke, kalau gitu nggak apa-apa, kita dengar. Jadi dibikin bagian penyakit dalam ya, kita direksi datang, cerita aja tentang Dr. Cipto. Saya terus terang agak terperangah gitu ya. Melihat ceritanya itu luar biasa kalau buat saya gitu. Kok sekian puluh tahun kerja di sini baru tahu bahwa sebenarnya yang kita namain rumah sakit yang diberi nama beliaunya itu sendiri rupanya luar biasa gitu loh. Ya. Jadi dari kalau karena kita rumah sakit pendidikan, kita sudah tentu memberikan pelayanan kedokteran atau kesehatan yang baik. Kita juga mendidik, kita juga meneliti. Itu lengkap sebenarnya dulu. Itu yang pertama yang saya agak kagumi, karena beliau itu bukan cuman menjalankan tugas seperti yang biasa dokter umumnya lakukan waktu itu, tapi lebih dari itu, dia betul-betul memberikan pelayanan kedokteran, pelayanan kesehatan di satu tempat waktu itu di Jawa Timur. Ada wabah pes yang kalau orang masuk ke sana itu kayak zaman sekarang barangkali waktu Covid kemarin ya, tapi itu lebih terlokalisir karena dia tidak lewat kontak, lewat langsung, lewat tikus, tapi daerah yang di situ kalau orang kena meninggal. Dan waktu itu nggak ada dokter yang mau ke sana memberantas itu. Beliau memberanikan dirinya, menawarkan dirinya untuk masuk ke sana dan berhasil mengatasi wabah itu. Jadi itu bukan pengabdian biasa, artinya kita biasa berkorban buat pasien, tapi
kalau sampai mengambil risiko demikian besar itu luar biasa. Itu satu. Yang kedua kemudian ternyata apa yang beliau itu kerjakan itu beliau tuliskan di satu majalah yang di majalah diterbitkan di majalah Belanda tentang itu gitu. Artinya yang cerita kita publikasi yang sekarang kita dalam tanda kutip kita kejar-kejar gitu ya, sebagai ukuran prestasi dari seseorang dalam penelitian, dia kerjakan juga gitu. Nah, selain dari itu adalah memang sudah tentu semangatnya untuk tanah air, nah itu yang nggak tergantikan. Jadi kalau diartikan dokter ya, kalau kita artikan yang namanya pengorbanan itu sebenarnya dalam bahasa sekarangnya itu namanya profesionalisme. Sebenarnya profesi itu artinya arti katanya itu dari Latin itu profesi itu artinya berjanji. Janji apa? Janji kepada masyarakat. Untuk apa kita janji? Kita bilang bahwa kita akan memberikan yang pengabdian kita kepada masyarakat itu. Jadi syaratnya profesional itu dia kompeten, tapi itu nggak cukup. Kita selama ini menganggap wah dia bekerjanya profesional. Kita menganggap kalau profesional itu artinya dia kerja sesuai dengan kompetensinya gitu. Enggak. Justru profesi itu artinya bukan kompeten, banyak orang kompeten. Tapi justru dia itu janjinya kepada masyarakat itu dia tunaikan. Oleh karena itu di profesi itu orang itu diberi privilege itu, diberi penghargaan yang lebih sebagai dokter. Karena apa? Bukan karena hanya kompetensinya, tapi kedua karena pengabdiannya pada masyarakat. Ini yang dibuktikan oleh Dr. Cipto. Jadi sebenarnya kalau kita sekarang di Cipto ini di Rumah Sakit Cipto ini mengatakan bahwa kita profesional, tuntutannya masih sama dari masyarakat. Apakah kita kompeten? Itu sudah selalu kita bilang dan sudah tergambar waktu kita bilang kita adalah kita menolong, itu gambaran dari pengabdian dan memberikan yang terbaik itu kompetensi modalnya. Jadi saya kira mungkin garisnya seperti itu gitu ya. Nah, Dr. Cipto kita pertahankan terus dan saya senang karena saya kan terakhir di sini jadi direktur tahun 2012 ya. Jadi sekarang udah berapa tahun tuh? Saya yakin insya Allah itu memang saya lihat juga kita juga bertahan dengan dua nilai itu. Ya. Jadi tadi kalau kita RSCA motonya adalah memberikan yang terbaik, menolong memberikan yang terbaik, itu sudah tergambarkan di zaman-zamannya Dr. Cipto Mangkusumo karena memang secara profesional adalah kompeten, kemudian pengabdian, janjinya itu dan sebenarnya pengorbanan itu ya Prof ya. Tapi kalau kita lihat memang sosok Dr. Cipto ini apa yang kita sebut sebagai dokter ya, pelayanan, pendidikan dan penelitian. Dia juga seorang pendidik, dia tuh guru bahasa Melayu dulu sebelum dia masuk Stovia ya Prof ya. Kemudian setelah dia jadi dokter pun dia juga melakukan pelatihan untuk generasi muda, anak-anak muda gitu kumpul. Kemudian tadi sudah disebutkan membuat laporan, membuat cerita bagaimana dia masuk ke PES itu penelitian lah ya, publikasi itu. Dan kemudian tadi adalah pelayanan yang sudah kita lihat bahwa memang dia itu kalau nggak salah ya Prof ya, dia tuh ditempatkan 2 kali sekali di Solo, kemudian menangani wabah di Malang di 1911. Jadi itu 110 tahun yang lalu loh Prof, kita tuh ada wabah PES. Kemudian dia ditempatkan ketika dia diasingkan tuh di Bandung, dia juga praktek. Nah di Bandung itu di tahun 1927 dia ketemu sama Bapak proklamator kita, Insinyur Soekarno ya. Jadi mungkin Bapak Soekarno ini yang terinspirasi memberi nama ya Prof ya kepada rumah sakit kita ya. Di situ ya Dok ya. Betul. Ya. Nah, kalau kita lihat kan ternyata dia tidak hanya sebagai dokter, tidak hanya yang tadi lengkap ya, pengabdian, pelayanan, penelitian, tapi dia juga sebagai pahlawan politisi nasional tuh Prof. Gimana tuh semangatnya di dalam di dua sisi? Nah, sekarang sisi ya sebagai politikus nih. Ya. Jadi sebenarnya yang betul-betul kita kalau kita teliti biografi beliau itu memang dari sejak mahasiswa. Jadi itu dia udah aktif memang di gerakan mahasiswa. Bentuknya itu memang rasa cinta kepada tanah airnya itu demikian luas dan memang orangnya ekspresif gitu.
Orang itu memperlihatkan betul dengan segala simbol, dengan cara berpakaian, dengan cara segala macam aturan-aturan, dia nggak ragu-ragu untuk dia dalam tanda kutip dia langgar untuk memperlihatkan sikapnya dia gitu ya. Nah itu cinta kepada tanah air itu berlanjut terus sampai dalam bentuk apa? Dalam bentuk dia membentuk sampai dia ikut dalam Budi Utomo. Dan itu ada yang khas satu di peristiwa di Budi Utomo itu, karena Budi Utomo itu kan relatif kebanyakan sudah tentu orang juga yang sekolah waktu itu kan kebanyakan dari golongan bangsawan ya. Nah Budi Utomo itu juga banyak barangkali diisi dengan seperti itu, dan beliau itu meminta Budi Utomo itu untuk lebih dibuka untuk semua orang kalangan. Dan itu nggak banyak disetujui sehingga dia akhirnya keluar dari Budi Utomo, karena dia menurut dia mestinya organisasi itu nggak boleh melihat asal usul apa suku, agama, ras ataupun tingkat sosial gitu. Nah ini jauh lebih lebih apalagi untuk konteks sekarang itu lebih jauh dari politikus. Karena kalau politikus itu konotasinya lebih banyak kepada pencapaian kekuasaannya. Bukan yang jelek, bukan jelek juga, tapi dia lebih mendasar dari itu. Ya dari awal dia selalu cinta tanah air, habis itu bentuknya adalah memang yang dia kerjakan adalah yang kita bilang sekarang negarawan. Ya. Jadi saya kira dia lebih dari seorang politikus. Dia pertama kali membangun indisi partai, yaitu saat partai politik pertama yang memakai nama Indonesia. Indisi itu kan sebenarnya nama. Ya. Jadi saya kira memang dari muda sekali dia sudah punya memang rasa cinta tanah air yang luar biasa, dan prinsipnya adalah betul-betul prinsip kenegarawan gitu yang dia pegang. Ya. Jadi memang dia sempat diundang, diajak ya Prof ya bergabung dengan Budi Utomo itu ya, tahun 1911 gitu. Tapi ada beberapa memang yang tidak sesuai dengan hati nuraninya, diantaranya ngomongnya atau tata caranya harus Jawa dan ada feodalisme di situ. Akhirnya dia keluar dan ketemu sama Ernest Doesdecker nih Prof, sama Suwardi Sueningrat, dan membentuk itu tadi yang Prof sebutkan Indisi Partai di 1912. Jadi tadi beliau itu tidak saja sebagai dokter ya yang benar-benar profesional, kalau hari ini kita sebut sebagai profesional, tapi dia juga sebagai pahlawan nasional ya, atau negarawan. Karena memang cara pikir dia, kemudian juga ide-ide dia untuk pada saat itu sangat-sangat memperjuangkan keadilan, terus kemudian menentang feodalisme dan diskriminasi gitu ya Prof ya. Kalau kita lihat di cerita-ceritanya, bahkan zaman dulu itu kalau pribumi itu ya harus pakai baju tradisional, kalau yang udah kelas tuh boleh pakai baju celana, dan itu yang biasa dipakai orang-orang non pribumi. Saya rasa nah ini yang salah satu ditentang ya Prof ya. Nah tentu pemikiran dia kan beberapa kali diasingkan ya Prof. Di antaranya ke Belanda. Dia pikir pemerintah saat itu mikir kalau dibawa ke Belanda mungkin pemikirannya berubah gitu ya. Ternyata tidak ya Prof di sana ya Prof ya. Jadi bahkan di Belanda itu bahkan dia yang mempengaruhi gitu ya. Dia mempengaruhi orang-orang Indonesia yang ada di Belanda untuk juga memikirkan bangsa Indonesia sendiri gitu. Jadi memang orang seperti itu model orang yang betul-betul punya prinsip, kemudian memegang prinsip dengan kukuh. Dan tapi ada satu lagi barangkali yang mesti kita lihat juga, yaitu kalau dalam kaitan itu adalah memang dia juga punya daya jangkau pemikiran yang jauh ke depan, yang sudah tentu itu sangat biasa, nggak usah dalam keadaan penjajahan. Sekarang pun nggak mudah untuk orang itu untuk mempunyai cara pikir ke depan, sehingga itu modal orang untuk menjadi pelopor sebenarnya. Nah ini kalau saya mau kaitkan dengan rumah sakit kita, saya kira itu yang sebenarnya kita mestinya orang luar kita yang menilai ya. Tapi saya sendiri beranggapan banyak sekali sebenarnya pelopor-pelopor itu timbul dari rumah sakit ini, dan juga bukan oleh orang per orang saja, tapi juga dari segi manajemennya juga kita mestinya juga akan menjadi pelopor juga untuk pelayanan kesehatan.
Ya, jadi kalau kita lihat ujian-ujian ya, atau ujian-ujian hidup Dokter Cipta Mangunkusumo ketika dia dibuang di Belanda dengan asumsi bahwa nanti kalau di Belanda dia tidak bisa mengaspirasikan mengenai diskriminasi dan seterusnya, ternyata justru terbalik ya Prof. Dia membuat perkumpulan yang tadinya cuma 1.500 menjadi 6.000 gitu. Terus kemudian menulis, dia bikin semacam kayak jurnal atau koran lah seperti itu untuk menghimbau bagaimana ketidakadilan pada saat penjajahan itu. Ini yang kita sebut tadi bertekad besar, kemudian prinsip yang sangat kokoh dan daya juang ya, dan futuristik makanya. Nah ini yang tadi Prof katakan bahwa tertuang ternyata di rumah sakit kita yang tercinta ini yang USI 102. Banyak sekali layanan-layanan pendidikan, penelitian yang merupakan ciri khas pelopor itu ya, daya juang yang terobosan-terobosan baru lah kalau istilah baru kita ya Prof ya. Dan ini tidak hanya terlihat di dokternya saja ya Prof ya. Dari segi manajemen, dari segi pengelolaan juga banyak juga mesti inovasi yang kita bikin kan, yang sudah kita bikin juga gitu kan. Dan akan terus harus terus begitu karena apa? Ya karena apalagi sekarang keadaan itu demikian berubah demikian cepat sehingga kita betul-betul mesti siap untuk menghadapi segala macam kemungkinan perubahan. Saya kira salah satunya yang saya lihat barangkali saya boleh menilai karena saya nggak masuk di manajemen bahwa saya kira cara kita menangani COVID kemarin itu membuktikan bahwa kita cukup agile gitu ya untuk bisa mengubah keadaan di dalam rumah sakit maupun dalam kaitannya dengan pihak luar untuk menangani COVID sehingga kita berhasil gitu ya mengatasi itu dengan baik, bahkan kalau menurut saya sambil mempersiapkan keadaan post COVID. Itu sebenarnya nggak mudah, ya dalam keadaan justru kita mendapat katakan ujian, mendapat tantangan, kita atasi bukan untuk hanya mengatasi keadaan emergensinya, tapi sudah dengan demikian malah kita juga sudah berhasil barangkali menyiapkan beberapa hal dalam menghadapi keadaan post COVID yang sebenarnya mungkin sebelum itu kita nggak terdaftar, jadi kita ancaman atau itu kita sudah jadikan peluang dan peluang itu sudah kita ambil gitu. Saya kira itu hal yang mesti dicatat oleh teman-teman kita di Rumah Sakit Cipto juga apalagi yang umurnya lebih muda bahwa ini akan menjadi hal yang akan menjadi rutin. Tantangan akan terus ada dan kita kalau bisa mengatasinya dengan bukan dalam keadaan yang instan menyelesaikan masalah saat itu, tapi tetap dalam konteks jangka panjang. Saya kira itu yang paling penting menjadi pelajaran buat kita dari COVID kemarin. Luar biasa sekali Prof. Saya sendiri ya karena kita di dalam ya kadang-kadang tidak melihat itu ya. Jadi apa yang dibekali lah tanda kutip oleh Dokter Cipto Mangunkusumo ini sebenarnya sudah masuk ke dalam budaya kita ya Prof ya. Prof kan salah satu yang men-set up budaya RSCM ya Prof ya. Waktu itu tahun berapa Prof? 2014 ya Prof ya? Iya, 14 budaya RSCM. Saya rasa culture atau budaya rumah sakit ini yang bisa merekatkan kita yang tadi Prof katakan bahwa apabila ada tantangan kita tuh agile, adaptif. Yang penting satu lagi resilient, tangguh nih. Berapa yang kena COVID tertular tetap aja kita bisa kirim untuk melakukan pelayanan. Tidak pernah ada penutupan pelayanan karena memang kekurangan tenaga dan seterusnya. Dan ini tadi yang disampaikan oleh Prof, ini akan berulang. Bentuknya aja saya kira akan berlainan. Berbeda. Jadi gini, orang banyak mengatakan bahwa wah kita harus hadapi ini nanti lagi akan pandemi berikutnya. Saya nggak hanya mau bilang satu, pandemi berikutnya sangat mungkin ada karena apa? Karena kalau kita lihat sumber asalnya, misalnya katakan masalah lingkungan yang belum dibetuli dengan baik dan sebagainya, itu akan terjadi. Satu. Kedua, bagaimanapun globalisasi dalam hal transportasi dan sebagainya akan memudahkan walaupun kita sudah beres, kalau negara tetangga kita nggak beres, kitanya akan kena. Cuman yang saya mau bilang adalah jangan juga membayangkan bahwa kita akan kena bentuk model kayak COVID gitu loh. Enggak. Pandangan yang berikutnya kita belum tahu seperti apa. Apakah penyakit, kalau dalam bentuk penyakit apakah kayak COVID, apa penyakitnya dalam bentuk lain, nggak ada yang tahu. Dan itu kita harus siap. Kita mesti siap. Oleh karena itu saya bilang, siapa bilang bahwa memang kita sebelum COVID itu datang kita tahu bahwa pandeminya akan seperti ini. Saya karena kebetulan juga cukup lama di Kemkes, kita tahu gimana kita menyiapkan yang namanya Global Health Security Agenda itu, menyiapkan bagaimana negara itu maupun di dalam negara itu sendiri
menghadapi pandemi. Tapi nggak pernah ada cerita bahwa kita membayangkan bahwa akan terjadi yang seperti ini. Kalau flu burung itu dia menularnya lewat unggas kok, bukan kayak gini. Jadi nggak ada yang berpikir waktu seperti itu. Itu satu. Yang kedua, yang kedepannya akan sama seperti itu. Nah, tapi pelajaran yang kita ambil adalah emang kesiapan kita dalam, saya ngomong sistem jadinya. Kita nggak ngomong orang, kita ngomong sistem. Kalau sistem itu kita siapkan, kita akan tahu yang manapun yang kita hadapi, selama sistem itu kuat, bagaimana menghadapi keadaan-keadaan emergency itu akan jalan. Dan saya termasuk yang cuma dua selalu, sistemnya itu mesti kita siapkan, dan kedua ini yang akhirnya menentukan, yaitu orangnya kita mesti siapkan. SDM-nya dok. SDM-nya mesti punya kompetensi tadi yang kita bilang tadi. Dia mesti kompeten, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan kedua dia punya jiwa emang untuk gimana ceritanya sih kalau kita lihat bukan cuma dokter, perawat kita yang luar biasa banyaknya dan kemudian harus tetap mesti datang. Itu kadang-kadang saya merinding loh kalau lihat itu loh. Bayangin itu orang-orang itu begini berjuang, itu dokter-dokter juga seperti itu. Itu nggak bisa instan. Makanya saya selalu mengatakan sudah tentu kita senang lihat ada relawan, ada yang nanya apa. Tapi itu menurut saya aksesoris, bantuan ad hoc. Tapi yang mesti jadi core tetap adalah pegawai-pegawai kita di RSTM, maupun tenaga dokter, perawat, tenaga administrasi, semuanya bersatu bahwa memang kita siap untuk setiap saat menghadapi. Kita diminta lebih dari yang kita mau bisa kasih kadang-kadang gitu kita rasanya. Tapi itulah yang profesi yang kita pilih. Ya. Jadi memang di awal-awal tuh Prof, di awal kita di tahun Maret 2020 gitu kan, itu mendadak sekali kan. Kita dengar di Cina, kemudian di Amerika, kemudian di Eropa, negara-negara tanda kutip adidaya itu semua pada rontok. Baru Maret baru kita dengar ada, itu benar-benar mau nangis, mau takut, cemas, tapi pengen melayani gitu kan. Jadi ada adaptasi tapi tidak lama tuh Prof. Habis gitu semua dengan serta-merta sign up. Kita bikin daftar ya, siapa yang mau bekerja, nanti kita turunkan sesuai dengan jumlah peningkatan pasien COVID yang kita layani. Bahkan RSCM awalnya belum ditunjuk sebagai rumah sakit COVID. Ya Prof, waktu itu kita ingat, bahkan kita bilang kita harus jadi rumah sakit COVID. Karena apa alasannya? Karena pasien-pasien kita sendiri yang kronis, yang gagal ginjal, cuci darah, yang pasca apa itu COVID. Nggak mungkin deh kemana. Ini kita bikin salah satu di antara ini, prosesnya juga panjang. Kebetulan ada gedung Kiara nih, gedung yang kita tempatin sekarang Prof. Kita buka 1, 2, 3, 4 lantai khusus untuk mereka, ada kamar operasinya, laboratoriumnya, radiologinya, ada triasenya segala macam, dan itu semua SDM. Jadi kita bagaimana menggerakkan radiografer, perawat, nakes, non nakes, ya, medis tentu ya dokternya ya, tapi itu adalah yang tadi perlu pengabdian. Ya. Jadi kalau saya sih melihatnya selalu sistem itu mesti kuat, kemudian orangnya kita siapkan. Nah pada saatnya di situ baru kelihatan nanti ceritanya kepemimpinan. Di situ cerita leadership, di situ cerita manajemen bergerak. Kenapa? Saya mengikuti di Kemkes, Indonesia itu ada namanya Joint External Evaluation. Itu satu kesepakatan antar beberapa bangsa dipimpin oleh Amerika itu untuk menilai kesiapan. Ini sebelum pandemi nih, belum menghadapi pandemi, ya, untuk global health security. Itu ada scoring sistemnya. Indonesia itu skornya itu 60, dianggap 60. Ya, menurut saya tapi penilaian itu agak terlalu tinggi sebenarnya 60%, 60 skornya dari 100. Itu lewat batas lulus belum tuh Prof? Dia nggak pakai lulus, pokoknya angka aja. Tapi kita lihat sekarang Inggris sama Amerika itu angkanya 85 dan 90. Tapi rontok juga ya? Nah rontoknya kenapa? Karena memang Presiden Amerika itu dia nggak percaya juga sama ini. Jadi pada akhirnya semua disiapin, tapi pada D-Day-nya nggak bisa di situ keputusan leadership harus putusin. Saya kira itu nggak bisa inilah ya mau diapain ya, seperti lah itu kalau menurut saya sih. Dan itu ya kewajiban kita sekarang dalam masa yang sudah agak lumayan baik ini adalah terus memperkuat sistem tadi yang dikatakan, kemudian memperkuat lagi SDM kita,
Habis itu ya sudah tentu leadership itu barangkali nggak bisa diomongin, itu tinggal dijalanin aja nantinya. Saya sih insya Allah, saya kira kita bisa dengan pengalaman itu. Jadi tadi sudah disampaikan mengenai sistem, salah satunya adalah SDM yang tadi ya profesional, yang pengabdian, pengorbanan, dan juga ada leadership di situ ya Prof, ya, manajemennya. Kalau sistem kesehatannya juga tampaknya juga mendukung sekali ya. Maksudnya gini, sistem kesehatan di Amerika itu kan belum ajak-ajak tuh gitu ya. Ketika mereka datang berobat, rame gitu, siapa yang menjamin? Nah kalau di Indonesia BPJS, bahkan ada jaminan kalau COVID, tambahan jaminan dari pemerintah. Ini juga suatu sistem mungkin ya Prof ya. Saya kira memang sistem kesehatan itu sangat menentukan kekuatan. Tapi sayangnya sistem kesehatan itu kan sangat tergantung juga pada politik dianut di masing-masing negara. Jadi di Amerika Serikat kalau mau diambil contoh ya emang dia negara liberal yang tidak banyak negara ikut campur. Sistemnya ekonomi pasar, jadi ya siap dengan prinsip pada satu saat juga kalau misalnya ada satu tempat penuh, orang akan berpindah ke tempat lain tanpa diatur. Kalau kita kan nggak, kita atur gitu ya. Nah, jadi saya setuju bahwa sistem itu sangat di kita jelas lebih bagus daripada Amerika. Tapi yang masalah di kita justru adalah sebenarnya sistem yang ada di layanan primer. Itu yang menurut saya itu masih lemah. Karena masih lemahnya karena indikator kesehatan kita memperlihatkan hal itu, bahwa banyak sekali usaha-usaha preventif promotif itu yang tidak berjalan dengan baik sehingga akhirnya jatuh ke rumah sakit pasiennya. Akhirnya pasien jatuh ke rumah sakit dan dengan kos yang sangat tinggi juga tetap akhirnya. Nah, saya kira kalau kita bisa memperkuat layanan primer dengan baik, kemudian pasien yang datang ke rumah sakit itu selektif memang yang harus di rumah sakit. Apa yang kita lihat di negara-negara yang bagus sistem seperti itu, primary care-nya kuat, rumah sakitnya jadi kuat karena apa? Karena biaya pengobatan jadi murah. Karena di layanan primer sudah selesai. Angka rujukan di Belanda antara 9-10% yang dirujuk cuman ke rumah sakit. Di kita masih 16%. Jadi jangan bangga dulu ya kalau rumah sakit itu ramai ya Prof ya. Iya ramai, kalau ramainya sesuai dengan pasien yang harus ada di situ nggak apa-apa. Tapi kalau ramainya udah nggak, karena di tempat lain udah nggak mau mesti datang, nah itu udah payah. Nah di luar negeri itu yang kuat layanan primernya, dia berhasil uang itu di spare di bawah, ya nggak usah masuk ke rumah sakit karena emang nggak perlu, tapi uang itu dipakai di rumah sakit untuk gini, rumah sakit itu kalau menurut saya berapapun dikasih uang untuk teknologinya nggak akan pernah cukup, nggak ada. Kalau buat saya itu bilang tuh nggak ada langitnya tuh di situ. Tapi pelayanan itu jadi makin bagus. Kenapa? Karena ada uangnya untuk itu dan pelayanannya bagus. Jadi kalau mau dihitung case fatality rate-nya dia akan rendah. Jadi untuk yang tadinya biasanya pasien itu meninggal, ini jadi enggak. Kenapa? Karena kita punya pelayanan yang lebih tinggi dari itu. Karena uangnya cukup. Karena uangnya cukup untuk apa? Karena memang yang jumlah orang yang ke rumah sakit ini seperti yang dokter ya bilang itu nggak terlalu banyak, sehingga bisa dipakai betul-betul dengan kualitas pelayanan. Ya. Saya kira itu kuncinya sih sekarang kalau menurut saya. Ya. Jadi kita juga melihat nih Prof ya, karena ketika di awal-awal pandemi kok Indonesia tinggi sekali kan, salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara kayaknya ya. Kasus baru dan yang meninggal. Jadi kalau kita lihat-lihat apakah begitu rentanya masyarakat kita kayak sehat tapi nggak sehat gitu, ketimpaan virus terus langsung dia masuk ke dalam yang harus dirawat seperti itu ya Prof ya. Jadi memang pelayanan primer itu harus masuk ke dalam sistem. Tadi Prof menyampaikan juga kita harus siap dalam, kan ini kan kayak cycle ya, siklus. Kalau tadi PES itu 110 tahun yang lalu, belum lagi kita yang kalau kita dengar yang lalu adalah Black Fever ya. Black Fever, kemudian ini PES. Nah, kita ini kan kalau kita belajar dari sejarah itu kan kita akan ketemu lagi nih Prof. Apakah itu pandemi karena penyakit, apakah karena bencana ataupun global warming yang akan keluar gitu kan. Jadi kan kita harus siap nih Prof. Nah, lesson learn kita nih setelah kita belum melewat juga ya, masih kayak di atas tanduk nih, masih
mudah tergelincir kalau kita nggak benar-benar selalu waspada. Apa sih Prof lesson learn-nya gitu untuk mempersiapkan ini, cycle-nya akan berulang nih gitu. Apa yang perlu kita siapkan nih Prof? Kalau ngomongnya level global, jawabannya terpaksa global. Ya. Jadi ada dua katanya yang akan dituntut dari kita atau diminta dari kita semuanya. Kalau kita mau tetap bagus di depan, siap. Selain dari yang saya katakan tadi, yaitu apa? Ada dua katanya. Satu emang change behavior, behavior change itu perubahan perilaku. Kedua memang mesti diakui tetap medical technology itu memegang peranan memang untuk membantu. Jadi ini bukan kata saya, ini seorang pemegang Nobel ekonomi sebenarnya yang mengatakan itulah yang akan bisa, istilahnya itu kalau outcome-nya itu adalah usia harapan hidup, itu yang akan membantu. Karena banyak sekali sebenarnya asalnya itu dari justru kelakuan kita sendiri sebagai orang terhadap lingkungan, dengan cara kerja, dengan waste segala macam, semuanya itu ujungnya itu adalah apa? Ujungnya adalah memang orang lebih lengkapnya bilangnya social and behavior change. Kalau itu nggak dikerjakan, kita akan terus jalan dengan tadi yang Ria bilang global warming segala macam, bencana yang luar ini biasa. hutan. Iya. Nah, itu makanya kalau globalnya seperti itu. Iya. Tapi sebagai di sistem tadi itu sudah menjadi prasyarat. Nggak usah paket apapun, itu mesti tadi udah. Nah, satu rupanya yang masih bisa kita harapkan membantu mudah-mudahan adalah medical technology. Medical technology itu termasuk cerita tentang masuk sampai ke genom dan sebagainya. Ilmu pengetahuan itu nggak bisa akan berperanan bagus kalau dipakai dengan bagus, akan sangat membantu memang. Saya kira dua itu. Jadi yang satu, saya ingat waktu saya di Satgas itu kita bisa ngomong cerita yang lain susah, cerita bagaimana menanganin rumah sakit, menanganin apa, tapi begitu ngomong cerita tentang bagaimana suruh orang pakai masker dan sebagainya, itu baru cerita lumayan susah itu. Jadi tadi Prof, kita untuk siap menghadapi global bencana global gitulah ya. Satu harus ada sistem tadi siap ya. Sistemnya ada, terus kemudian behavior change. Behavior change itu termasuk ya tadi pakai masker, lebih kayaknya kita lebih bersih, lebih hygiene sekarang ya, lebih sering cuci tangan. Kalau dulu kan cuci tangan kalau mau makan aja. Sekarang kalau kita pegang apa rasanya pengen cuci tangan. Ke kamar mandi juga kadang-kadang beberapa orang saya lihat langsung keluar nggak cuci tangan. Saya lebih cuci tangan. Jadi pakai masker. Ternyata masker itu juga mungkin yang sering setahun 2 kali flu sekarang jadi jarang gitu ya Prof ya. Jadi behavior change itu termasuk juga individual responsibility kali ya Prof ya. Bagaimana kita tidak membabat hutan, bagaimana kita tidak membuang sampah sembarangan, bagaimana kita bisa menggunakan reuse, recycle barang-barang yang seperti itu sehingga kita tidak menambah jumlah sampah di itu. Mungkin banyak itu yang tadi Prof coba menggambarkan mengenai behavior change ya. Atau lagi itu adalah medical technology, genom, kemudian saya rasa banyak lagi ya. Sekarang dengan ICT dan segala macam, dengan artificial intelligence, semuanya bisa dipakai untuk ini. Nah kalau begitu Prof rasa karena ini global, kan kita udah menjadi anggota global, anggota dunia lah ya, masyarakat global. Jadi nggak bisa lagi apa yang terjadi di Singapura nggak akan terjadi di saya, itu udah nggak mungkin lagi tuh. Karena kita ada satu rumah secara anggota global, berarti bentar lagi ke kita nih. Karena tadi Prof bilang kan transportasi nggak ada yang kita bisa batasi. Kalau gitu perlu nggak sih suatu mekanisme mengatur secara global nih Prof? Ya, sebenarnya mekanisme secara global ini kalau udah ngomong global itu memang terpaksa yang ngatur kesehatan emang nggak bisa cuma kesehatan akibatnya. Karena banyak faktor pada akhirnya waktu itu mau dicoba diatur. Yang pertama kali adalah selalu challenge-nya adalah kita tetap berpikir kan untuk kepentingan juga tiap negara ya. Itu kita pikir ini dampaknya terhadap satu negara itu gimana. Kedua, kalau kita lihat kalau pengaturan yang secara global itu menyangkut produksi vaksin, menyangkut semuanya yang menyangkut ekonomi, itu ada memang yang dipegang oleh swasta, ada yang dipegang oleh pemerintah. Jadi tetap
secara teoritis mudah disebatkan. Kita membuat pengaturan atau istilahnya itu yang sekarang dibilang arsitek dari kesehatan yang baru. Global Health Architect. Ya, itu pada prinsipnya memerlukan betul waktu lewat platform yang ada misalnya. Itu sebenarnya yang dipegang itu sekarang tadi itu kan G7, G20 itu sebenarnya semuanya maksudnya adalah ini global untuk bagaimana masing-masing dengan lewat platform itu, karena kan kalau G7 itu kan yang negara yang paling banyak penghasilannya ya, 7 negara. Habis itu jadi 20 negara. Kita lihat sekali tuh bagaimana mengaturnya waktu di perjalanannya, kayak waktu kalau kita lihat dengan kaitannya dengan WHO misalnya, kelihatan banget gimana negara-negara ini yang megang kunci. Waktu Donald Trump itu betul-betul dia berani tuh memutus uangnya. Jadi ketergantungan terhadap negara itu repot gitu loh. 40% waktu itu WHO itu datangnya dari Amerika. Dan waktu kita berhadapan dengan presiden Amerika yang seperti itu, waduh, itu untung cepat mereka mencari dana lain dari itu sebenarnya itu juga bagus karena lebih mandiri. Kuncinya di situ. Semua negara tetap pegang itu. Sekarang aja masih ada yang sinis kan. Oh, G7, G20. Yang kayaknya yang nentuin cuma G2 deh, Amerika sama Cina. Jadi nggak 20. Iya, ya kan? Kita ketua G20 tapi yang menentukan tetapnya bukan 2 aja akhirnya. Nah, maksudnya gini. Betul kita memerlukan itu, cuman saya sendiri terus terang saya nggak terlibat ahli di situ, tapi saya harus bilang pada kenyataannya tidak mudah platform-platform yang dipakai itu untuk dikerjakan. Tadi kan platformnya bisa dari UN, yang di bawah UN itu adalah WHO. Tapi di luar itu yang tadi nih, yang GG berapa ini juga mesti dipakai. Jadi multiple tempat itu yang mesti diberesin dengan cara masing-masing. Tapi intinya, nah kalau di intinya seperti itu, ada yang sangat betul-betul barangkali kita mesti sadari adalah ketergantungan kita ke negara apapun itu sedapat mungkin mesti dikurangin. Itu juga jadi salah satu kunci kalau menurut saya sih. Kalau selama kita akan tergantung susah, karena kita nggak bisa terlalu mengharapkan dari global. Sekarang ini baru barangkali akhir tahun kemarin waktu mulai pertama kali ada vaksin itu hasilnya ada keluar hasilnya percobaan itu, Dirjen WHO-nya udah bilang kan dari awal, saya pengen ini dibagi 30% paling enggak mesti orang dapat dulu. Sekarang udah ada yang 7%, ada yang 80%, ada yang udah 3 kali. Ada negara di Afrika banyak sekali yang belum berhasil kan artinya himbauan-himbauan itu. Walaupun kalau kita lihat, kita diceritain sumbangan yang udah dikasih pada negara yang maju kepada yang miskin itu lebih banyak, udah jauh lebih banyak, tapi ternyata kenyataan di lapangannya nggak cukup. Nah, kita kalau sebagai bangsa kita lihat global kan, orang bilangnya gitu kan, think globally, act locally gitu loh, ya kan? Kita boleh pikir cerita tentang global, pada akhirnya apa yang kita bisa kerjakan di tempat kita itu yang mesti kita andalkan dulu. Nah, saya tetap berpegang pada tadi sistem. Nah, saya akan masuk ke sistem pelayanan primer, karena itulah yang paling banyak sekarang menyangkut sudah terbukti evidence-nya. Dengan pendekatan menguatkan layanan primer itu, kita akan mendapat health outcomes yang lebih baik dalam hal mortalitas, morbiditas. Dia menyangkut yang paling efisien, dan yang ketiga itu yang lebih menjamin equity di negara kita. Dan ketiga ini masalah besar nih negara kita masih soal equity. Jadi menurut saya sih sistem itu yang mesti kita perkuat betul gitu loh, kalau kita mau jalankan. Dan tapi dengan persyaratan dia itu pelayanannya itu walaupun didukatin di primer, nanti dia itu continuum care-nya mesti terjadi dengan di atasnya. Saya sangat percaya pada sistem di mana memang rumah sakit membantu. Kalau menurut saya sih nggak tahu ya, kalau saya dengar sekarang mau bantu rumah sakit. Kalau saya tuh yang paling penting justru rumah sakit yang paling bawah itu bisa membantu yang di puskesmas itu, dokter praktek mandiri dan sebagainya. Karena ini kuncinya nih. Karena di sini ada kalau yang ini saya berpikir oke, bagus barangkali tetap untuk dilakukan, tapi kalau harus pilih, nah ini pemilihan ini kadang-kadang dokter ya yang kita sebagai negara harus betul-betul berani mengambil keputusan.
Karena kalau banyak yang kita mau kerjakan, semuanya banyak. Semua nggak dikerjakan. Nah akhirnya, iya, Semua nggak dan dikerjakan. nggak ada prioritas, dan Iya. kemudian hasilnya nggak jelas. Iya. Iya. Nggak jelas dalam artian karena kayak obat tuh dosisnya nggak cukup sebenarnya. Iya. Karena Akhirnya dibagi kecil-kecil. dibagi kecil-kecil. Ya jadi memang dana ada, manpower ada, tapi kalau dikerjakan berbarengan, Ya, nggak, sama mesti kayak ada kita wabah kemarin ya, Prof, Iya, ya, begitu betul. ada lonjakan capacity pas semua di bulan Juli, Ya. berapapun bed ICU-nya nggak Nggak akan akan cukup karena bersamaan, Iya. gitu ya, Prof. Jadi harus ada priority dan kemudian kalau kita memang mau berkolaborasi, internal kita harus kita kuatkan dulu dengan satu Betul. sisi sistem ada sehingga kita ada bargaining power, mungkin seperti itu ya Ya. maksudnya ya. Kalau kita cuman nggak ada bargaining power, cuman kerja aja dan meminta, mungkin kita nggak jadi prioritas pertama juga ya, Prof. Ya. Jadi Betul. kita nggak bisa globalnya itu yang global system itu tidak menjadikan bermakna besar buat kita ya. Jadi kita harus ini semua. Nah, kalau kita lihat kembali lagi nih ke Dr. Cipto, sebetulnya dia sudah memikirkan itu ya, Prof. Ya, mengenai sistem walaupun dalam skala-skala kecil gitu. Jadi sudah meletakkan batu-batu fondasi awal ketika dia harus berpikir satu profesional, kompetensi, kemudian pengabdian, kemudian pengorbanan, terus menyuarakan keadilan dan diskriminasi terus dimanapun juga, walaupun dia dibuang di segala macam, dia terus kira konsistensi itu ya, perjuangan itu yang kita baikkan. Jadi dengan adanya pandemi tentunya ini juga memberi kita spirit bahwa Dr. Cipto juga ada motonya tuh, Prof. Ya. Tidak bisa kita jangan sampai, kalau nggak salah, jangan kita membiarkan wabah memakan anak-anak Jawa gitu kan. Kita tidak bisa diam dan jangan. Jadi kan mendorong supaya kita tidak putus asa dan tetap semangat. Nah, Prof, sedikit lagi nih mengenai 6 transformasi sistem kesehatan Indonesia. Ini kan baru saja nih dari Kementerian Kesehatan ada 6 pilar transformasi nih, Prof. Tadi sudah dibicarakan yang pertama nih, transformasi layanan primer, itu memperkuatkan upaya pencegahan, deteksi dini, promosi kesehatan, membangun infrastruktur dan ada lain. Bagaimana nih, Prof, dari 6 tadi pilar tadi itu bisa sampai kita membuat sistem kesehatan kita, SDM kita gitu ya, menjadi agile, adaptif, resilient untuk bisa tangguh nanti menghadapi ya semualah tadi pandemi kah, bencana kah, global warming ataupun apapun disrupsi yang ada gitu, Prof. Ya. Jadi saya pikir transformasi kesehatan itu memang satu hal yang mutlak dilakukan. Karena apa? Begini, waktu kita dapat pandemi jelas kelihatan ya gimana lemahnya sistem kesehatan kita masih. Kemudian kedua, orang banyak tanya sekarang mulai landai ini, wah kalau gitu kita gimana ke depan nih gitu kan? Ya kita transformasi suatu hal yang sangat sangat penting. Kenapa? Karena saya selalu bilang gini, kalau kita mengatakan ke depan kita mau apa, kita bayangin kalau gitu, kalau pandemi selesai jadi endemi katakan, jadi gimana keadaannya? Saya bilang enggak, kita belajar aja sebelum ada pandemi kayak apa. Sebelum pandemi keadaan kita itu enggak betul. Karena saya bilang tadi, kita semua orang tahu angka kematian itu sekarang hampir semua negara, angka kematian itu ya jantung dengan stroke, bukan cuma Indonesia. Tapi ada yang trennya sudah turun, kita masih naik. Angka Riskesdas memperlihatkan itu. Artinya apa? Sebelum pandemi sistem kita itu memang belum bagus. Jadi jangan pengen kembali ke sana. Itu namanya menurut saya legitimasi yang paling bagus untuk menyatakan kita perlu transformasi, satu. Nah kedua baru sekarang transformasinya yang kayak apa? Saya pikir pendekatan yang dilihat tadi itu 6 itu hampir-hampir mirip-mirip sebenarnya 6 building blocks-nya WHO itu sebenarnya. Apa pelayanannya gimana, tenaganya gimana, keuangannya gimana, gitu kan? Itu kan sistem. Saya lebih cenderung sebenarnya, kayak saya bilang tadi berulang-ulang, saya lebih senang pendekatan sistemnya adalah yang mana sih yang sebenarnya mesti dibetulin duluan. Semua yang dalam situ mesti dibetulin. Kita ngomong layanan primer, 6-6-nya itu mesti tadi ya, orangnya dibetulin, sistem rujukannya dibetulin, sistem pembayarannya dibetulin dan sebagainya, ya kan? Teknologinya. Tapi
kalau saya pikir kita harus berani, karena ini yang kita selama ini, kalau saya mereview yang sebelum pandemi, itu adalah emang ketidakkonsistenan kita untuk menguatkan layanan primer itu yang nggak pernah konsisten. WHO bilang kalau layanan primer mau dikuatkan, layanan kesehatan primer dikuatkan, 1% dari GDP itu harus jatuh ke sana. Karena komitmen politik itu harus tergambar dalam politik anggaran uang. Kayak kita juga di direksi kan. Yeah. Kalau kita bilang kita prioritasan itu, buktinya apa? Salah satunya ya kalau ada emang uangnya itu mesti dikasih ke situ juga, karena itu prioritas gitu. Yang terjadi di kita, saya mengambil angka tahun 2019, misalnya sebelum pandemi. GDP itu berapa? Kalau 1% itu 160 triliun, Dokter Ria. Mesti di primary care. Sementara yang kejadian sekarang terbalik. Cuma 16% kalau dari pakai data BPJS itu uangnya buat primary care gitu loh. Ini yang selalu akan menjadi persoalan. Dan kalau begitu kita bilang kita punya sekian usaha untuk transformasi, habis itu waktu dibilang ini transformasi, dibilang ini di bidang SDM ya, talent, talenta kan, kirim keluar segala macam itu pertanyaannya. Nah, saya harus jujur, ini pendapat saya. Misalnya untuk apa betul emang kita konsentrasi ke rumah sakit itu mengampu yang bagus terus gitu kan? Itu kan cerita layanan sekunder. Primernya ada juga disebutkan juga. Tapi yang namanya prioritas itu mesti clear itu. Prioritas itu seperti apa dan seberapa gede prioritas itu. Karena sayangnya kita itu nggak punya uang cukup. Itu alasan yang kedua. Jadi kalau enggak nanti terjadi sedikit-sedikit lagi gitu loh. Nah itu kalau menurut saya, dan saya tapi bukan mengatakan bahwa layanan primer kemudian rumah sakit, enggak. Ada satu peluang yang menurut saya yang sangat masih bisa untuk rumah sakit, yaitu ada hal-hal yang sebenarnya bisa diserahkan ke swasta. Pemerintah harus memperkuat. Kalau saya emang core-nya kerangkanya, buat saya sistem rujukan yang ada itu rumah sakit kayak rumah sakit Cipto seperti ini, bukan karena saya kerja di sini, emang nggak mesti dikasih uang, nggak mungkin. Coba bayangkan ya kalau rumah sakit pemerintah itu kita nggak kuatkan, yang terjadi apa misalnya? Saya pernah ditanya nih cerita di acaranya di Ekonomis waktu itu di Hong Kong. Saya lihat sekali gimana semua negara sepakat bahwa apa sih perannya rumah sakit pemerintah sebenarnya, masih perlu nggak? Itu pertanyaan dari ininya, dari panitianya. Itu kayak diskusi panel. Itu yang ikut wakil menteri kesehatan Pak Ilen dan sebagainya, semuanya sama. Rumah sakit pemerintah di sistem politik yang kayak kita ya, bukan yang kayak Amerika yang ikut mengatur, itu harus menjadi kerangka dari sistem kesehatan rumah sakit pemerintah itu. Coba bayangin, dokter ya, bayangkan waktu tahun 2013 kalau kita di BPJS itu aturannya kan boleh ikut boleh enggak kalau swasta, kalau pemerintah harus. Coba bayangkan kalau rumah sakit pemerintah itu nggak ada yang cukup kuat untuk menjadi awal untuk jadi JKN, kayak apa ya? Siapa yang mau jalan? Dan itu harus tetap seperti itu. Biarkan rumah sakit swasta itu kerjakan yang lain, tapi beberapa rumah sakit pemerintah yang menjadi kerangka apapun kebijakan bisa di situ sampai pengaturan harga. Jadi kalau buat saya itu lebih, buat saya strategi itu yang mesti kita kuatkan itu. Rumah sakit pemerintah mana nggak usah terlalu banyak, tapi dia jadi kerangkanya di situ, dia jadi referensi di situ. Nah ini saya tahu nggak mudah karena ada cerita rumah sakit daerah, ada cerita tentang sistem otonomi. Itu yang mesti dengan peraturan mesti diselesaikan. Tapi kalau kita masih mengharapkan bahwa secara sistem keseluruhan pemerintah kasih juga energi banyak masih di rumah sakit, masih di ini, saya kemarin dengar soalnya ada mau dibangun 50 lebih rumah sakit yang harus bisa operasi jantung terbuka. Buat saya itu ya bukannya nggak bagus, cuma itu aja saya bilang. Ntar biaya berapa, belum cerita orang loh yang mesti diserahkan situ, itu bisa ujungnya nggak tahu tuh uangnya. Ada ngisi. Nah kemudian prioritas itu yang menurut saya tuh nanti yang ininya nih orang sakit jantungnya nggak tertahan jumlahnya gitu loh. Ya kan? Kalau kita nggak kuatkan di sini, pertama
pencegahan itu mencegah orang betul-betul yang diabetes hipertensi jatuh sakit jantung. Iya. Di mana itu? Di layanan primer. Kedua, kalau dia setelah kena, ya kan, dia ketemu lebih dini. Ketahuannya di mana? Di layanan primer juga. Nah, ini yang selalu kita kita barangkali ya kurang serius karena kadang-kadang dampaknya nggak instan. Itu aja masalahnya. Iya. Jadi perlu coba dokternya bayangkan kalau kita mengadakan intervensi sekarang untuk pencegahan itu bisa 10 tahun loh baru kelihatan. Iya. Itu juga dibilang kalau kita melakukan pendidikan sekarang kita baru akan lihat dokter-dokter unggulnya tuh 10 tahun. Betul. Jadi kalau kita nggak benar ngajarin mereka secara layanan primer, sekunder dengan health teknologi yang bagus, nanti nggak bisa ngomong tuh. 10 tahun lagi pasti gagap dia tuh. Iya. Nggak bisa Jadi ngomong. saya kira sih saya setuju banget dengan isu transformasi yang 6 itu. Cuman barangkali pesannya cuman Ada prioritas. yang prioritasnya ini mesti jauh lebih karena terlalu sedikit sekarang ini. Iya. Bayangkan 16% cuman dari jumlah total yang juga belum cukup. Sementara ya standarnya bukan harus diikutin semua dari WHO, tapi bayangan saya itulah gambaran pengalaman dari negara-negara lain kan. Iya. Yang berhasil melakukan itu berapa dia taruh uang. Jadi jangan sekali-sekali menganggap bahwa yang layanan primer itu yang ada sekarang, puskesmas seadanya dan sebagainya, wah itu nggak akan menahan karena apa-apa itu. Iya. Ya tapi kita belajar banyak ya Prof dengan pandemi ini kan ya Prof ya. Satu bahwa masyarakat kita tidak sehat. Betul. Ya tadi saya sampai ketimpa virus dia langsung masuk sakit dan harus dirawat. Dia sehat, kelihatan sehat, tapi sebenarnya kalau kita lihat banyak yang sakit gula, hipertensi, kolesterol gitu, nggak olahraga gitu, pokoknya hidup behaviornya nggak inilah. Itu satu. Kemudian juga kita lihat bahwa urusan COVID ini bukan hanya Kementerian Kesehatan yang bisa menyelesaikan begitu ya Prof ya. Iya. Itu semua termasuk keuangan, Pemda, mungkin gubernur, itu semua harus bergerak. Saya rasa untuk menentukan 6 prioritas ini juga kita harus bersama-sama supaya orang paham kenapa sih prioritas itu jatuh ke puskesmas. Padahal puskesmas nggak ada duitnya kali ya Prof ya. Kan cukup bangunan sederhana terus ada dokter gitu-gitu kan. Nggak ada investasi keluar dana yang besar harus punya CT scan segala macam kan enggak, tapi pelayanan yang maintenance kan ya vaksinasi, kemudian ya promotif dan prestasi nggak perlu banyak high tech tapi banyak orang. Jadi ada yang bagus tadi yang dokternya katakan itu. Ini baru tadi malam saya ikut webinarnya WHO bikin yang datang itu level-level menteri itu. Kemudian ada di chat itu bagus bilang. Dia kayaknya sih bangsa expert di WHO gitu. Dia bilang apa? Menurut saya pandemi itu nggak ada. Saya bilang pandemi nggak ada. Ya, karena yang meninggal jelas kok orang yang comorbid, orang yang vulnerable. Yang tadi dia bilang. Jadi itu bukan pandemi namanya. Memang ada orang tertentu kok yang kena, akhirnya meninggal. Kalau pandemi katanya nggak pulih bulu dia kena. Itu membayangkan bahwa memang sistem yang sebelum kita ini kayak apa, itu kan tergambar dari prevalence comorbid semua. Itulah yang saya bilang kalau transformasi tolong lihat sebelumnya, jangan kembali ke sebelumnya. Nggak bisa kembali ke sebelumnya. Jadi ukurannya kita akan berhasil, kalau saya gampang sekarang. Kalau nggak ada terobosan yang bagus beneran, nggak udahlah, nggak akan jadi. Saya ambil contoh misalnya, kita nggak bisa penyakit TBC misalnya. TBC itu sampai sekarang kita masih nomor 2 kali di dunia jumlah absolutnya. Bisa 400.000 orang berobat TBC tercatat aja nggak bisa tercatat. Karena apa? Karena orang yang berobat ke dokter paru, ke dokter penyakit dalam, yang penyakit praktek swasta itu nggak ngelapor. Nggak tahu jadi kita. Kalau kita nggak tahu dan dia cuma ngobatin orangnya, nggak lihat ke rumahnya seperti apa. Nggak cari kontaknya siapa yang supaya nggak ketular dan sebagainya, itu kan kayak COVID sebenarnya. Nah, yang saya mau ceritakan adalah dengan cara seperti sekarang, kalau kita nggak mengubah, nggak akan terjadi perubahan. Saya ambil contoh sekarang gini, puskesmas itu 10.000 yang ada di Indonesia sekarang, 10.000 lebih dikit lah, ya. Dok nih yang tercatat di BPJS nih. Yang dikontrak oleh BPJS 10.000 lebih sedikit juga. Jadi ada 20.000 unit service unit ya, unit pelayanan. Kalau kita sekarang
ya mengatakan reformasi itu namanya adalah puskesmas diperbaikin, kita cuma memperbaiki setengah dari masalah Indonesia. Itu dan itu terjadi juga apa? Angka di BPJS persis sama. Orang yang pertama kali sakit, kalau 10 orang sakit di Indonesia, itu cuma 5 yang datang ke puskesmas, yang 5-nya enggak. Jadi kalau kita bilang kita mengadakan reformasi, betulin puskesmas, kita betulin setengah Indonesia cuman. Itu satu. Apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya justru yang sekarang kalau saya, yang sekarang yang di luar puskesmas ini, dokter praktek mandiri, klinik Pratama dan sebagainya, ini yang mesti diberdayakan. Ikut juga dalam program-program pencegahan, bukan jadi puskesmas intervensi, misalnya ikut memeriksa pasar, bukan, itu sih public health intervention biasa. Tapi yang bentuk, sekarang gini, orang diimunisasi, orang bilang oh iya itu public health, iya public health, tapi nyuntik orang itu bukan public health, biasa aja itu, semua dokter juga bisa, dokter praktek mandiri juga bisa. Turki melakukan itu. Ini sama nggak sih Prof dengan BPJS yang kapitasi itu per kapitasi? Iya. Jadi dia kan dibayar berdasarkan orang yang sehat ya Prof ya? Iya, tapi kapitasi yang sekarang berlaku itu tidak menghitung kalau dia melakukan usaha-usaha yang kayak tadi itu, imunisasi. Persis itu yang saya mau katakan dari habis ini. Sekarang orang yang punya kapitasi 5.000, dia mesti ngasih jamin bahwa orang yang dikapitasi dia itu diimunisasi anaknya. Dan sehat. Dan dengan dalam segitu coverage tiba-tiba prevensi itu jadi banyak tanpa ngutang-ngutik puskesmas dulu. Puskesmasnya kita betulin juga. Nah dengan kayak begitu menurut saya, kalau ini saya ambil contoh aja. Kalau kayak begini transformasinya, terobosannya, saya membayangkan tuh coverage-nya udah kelihatan nambahnya berapa. Tapi kalau kita masih dengan sistem yang ada sekarang, puskesmas aja dibetulin, puskesmas ada berapa? Katanya ada 600 yang nggak ada dokternya, nggak ada ininya. Pertanyaan saya sederhana kok, Ria. Saya tanya sekarang, puskesmas Menteng, apa jumlah orang kurang? Puskesmas di Kota Madya Bandung misalnya, semua di Kota Madya itu puskesmasnya lengkap semuanya, peralatan lengkap, orang lengkap. Apakah kematian di Kota Bandung itu turun? Enggak. Iya. Jadi masalahnya bukan cuma tenaga, bukan salah itu. Ini masalah tentang sistem pelayanannya. Ya. Dan mungkin puskesmas dulu di bawah Kementerian Kesehatan ya Prof ya, sekarang enggak ya dokternya ya. Jadi cuman maksud saya tuh ya itulah, itu kan emang konsekuensi keputusan politik kita untuk desentralisasi. Saya kira itu barangkali sih. Jadi setuju banget saya transformasi itu dilanjutkan. Cuman kalau saya boleh titip pesannya, prioritasnya mesti ada banget karena uang kita nggak cukup untuk semua ya Prof. Jadi harus ada. Wah luar biasa, kita udah bicara cukup banyak nih, hampir 1,5 jam nih Prof. Yeah. Baik, sebelum jadi tadi udah disampaikan bahwa tadi rumah sakit pemerintah itu harus selalu didukung karena dia punya misi. Yeah. Misi tertentu yang tadi menjaga kesehatan, promotif juga, kemudian ada kuratif juga untuk memang mendukung ya menjadi. Dan satu lagi dia itu jadi tempat pendidikan. Iya. Dan uang pendidikan mesti dikasih gitu, nggak kayak sekarang gitu. dikasih residennya, rumah sakit pendidikannya nggak jelas sebenarnya mau dikasih uang berapa gitu. Ya jadi kontribusi rumah sakit betul, itu luar biasa sekali ya. Ya kalau kita lihat juga pasien-pasien kita ini nggak mungkin ke rumah sakit swasta ya. Kalau kita lihat pagi-pagi itu saya bilang bagaimana mereka harus ke rumah sakit swasta ya. Nggak mungkin sekali gitu. Baik Prof, terima kasih banyak. Satu pertanyaan terakhir mungkin, kan judul kita adalah ideologi Dr. Cipto Mangunkusumo untuk menghadapi tantangan masa depan. Dan kalau tadi panjang-panjang kita sudah berbicara, mungkin kalimat singkat, jadi pemikiran, keyakinan, pemahaman Dr. Cipto itu untuk RSCM, untuk masa depan apa Prof? Saya kira satu aja, konsekuen aja, menolong, memberikan yang terbaik. Itu luar aja. Biasa. Jadi RSCM sudah on the right track. Oh iya. Sudah menjadi pelopor tadi ya Prof ya, dan konsisten akan tugas dan fungsinya. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih, sama-sama. Prof Akmal, suatu kehormatan sekali bisa bergabung dengan kita di CM kita, dan saya mengucapkan selamat ulang tahun nih untuk RSCM yang ke-102. Dengan tentunya akan
menyongsong tadi era baru ya, karena kita kan nggak bisa kembali era baru dengan hal-hal yang lebih baru, dengan terobosan-terobosan baru, sehingga kita memberi makna untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.